Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dan cara mentransfer data pada Motorola Edge 60 Fusion. Oke, jadi seperti yang Anda lihat, kita sedang melakukan proses pengaturan dan mari klik mulai. Oke, dan pada awalnya kami memiliki opsi untuk mengatur telepon kami menggunakan perangkat lain, jadi kami pasti tertarik dengan itu. Jadi pada perangkat kedua, mari klik siapkan. Di sini perangkat meminta untuk mengaktifkan Bluetooth, jadi mari klik lanjutkan, dan di sini mari klik perangkat Android. Oke, sekarang kita perlu memindai kode QR ini menggunakan perangkat kedua kita. Oke, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita perlu memverifikasi menggunakan pola dari perangkat ini. Oke, sekarang kita melihat informasi bahwa kita perlu melanjutkan pengaturan di perangkat kedua kita. Sekarang, perangkat secara otomatis terhubung ke Wi-Fi dan kita mendapatkan informasi menyiapkan ponsel Anda. Oke, di sini kita memiliki fitur privasi dan keamanan. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan semua opsi tersebut. Saya akan menggeser perlahan agar Anda bisa membacanya. Kita juga bisa membaca kebijakan privasi Motorola. Sekarang, klik tombol ini, terima dan lanjutkan. Oke, sekali lagi, menyiapkan ponsel. Ini mungkin memerlukan beberapa menit. Jadi kita hanya perlu bersabar. Jadi mari kita tunggu sampai proses ini selesai. Oke, sekarang kita perlu memverifikasi menggunakan pola kita. Saya perlu melakukannya karena saya baru saja mengunjungi ponsel ini. Jadi ponsel ini meminta saya untuk memverifikasi. Namun jika Anda membeli Motorola yang benar-benar baru, Anda seharusnya tidak mendapatkan opsi itu. Oke, sekarang sedang mengambil info akun. Sekarang, info jaringan. Oke, sekarang kita punya opsi untuk terhubung ke jaringan seluler. Kita bisa mengunduh eSIM atau melewati langkah ini. Dalam kasus saya akan melewatinya. Oke, di sini kita bisa mengatur PIN. PIN harus terdiri dari minimal 4 digit, tetapi PIN 6 digit direkomendasikan untuk keamanan tambahan. Anda juga bisa klik pada opsi keamanan kunci layar dan Anda bisa mengubah jenis kunci layar. Maksud saya kunci layar. Jadi Anda bisa memilih pola, PIN, atau kata sandi. Itu sepenuhnya terserah Anda. Tapi untuk sekarang saya akan klik lewati. Anda bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Oke, sekarang kita punya opsi salin data dari perangkat Android Anda. Kita ingin klik berikutnya, tapi kita juga bisa melakukannya nanti di pengaturan. Oke, sedang bersiap untuk menyalin. Ini juga mungkin akan memakan waktu beberapa menit, tapi saya rasa seharusnya tidak akan terlalu lama. Kita juga bisa melihat informasi yang sangat penting di perangkat lain yang kita perlukan untuk melanjutkan proses pengaturan di perangkat Motorola kita yang baru. Dan sekarang, mari kita tunggu saja dengan sabar sampai kita melihat sesuatu yang benar-benar baru dan menarik di layar Motorola kita. Dan juga ingat bahwa Anda bisa melakukan proses ini nanti di pengaturan, dan saya juga akan menunjukkan di mana menemukan opsi tersebut. Oke, sekarang kita ingin memilih cara menyalin. Jadi kita bisa klik Express. Ini memakan waktu sekitar 3 menit. Hanya data yang tidak tersedia di akun Google Anda yang akan disalin. Anda juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang apa saja yang disalin. Dan Anda juga bisa menyesuaikan, memilih apa yang ingin disalin dari perangkat lain Anda. Jadi itu terserah Anda. Ketika saya klik sesuaikan, klik berikutnya. Di sini, Anda bisa memilih hal-hal yang sangat spesifik yang ingin Anda salin, dan Anda bisa menyalin aplikasi, foto dan video, pesan, pengaturan perangkat, serta riwayat panggilan yang telah tersimpan. Misalnya, untuk foto dan video serta aplikasi, Anda tidak perlu menyalin semuanya, tetapi Anda bisa cukup klik pada aplikasi. Lalu di sini, pilih atau hapus pilihan aplikasi yang ingin atau tidak ingin Anda salin. Jadi semuanya benar-benar terserah Anda. Jadi dalam kasus saya tidak ingin aplikasi saya disalin. Saya hanya ingin mengambil foto dan merekam video, serta hal-hal lainnya yang relevan. Baik, sekarang kita perlu klik pada salin. Dan juga ingat bahwa Anda juga memiliki opsi Express. Saya pun akan menunjukkan yang kustomisasi. Jadi klik berikutnya. Setelah semuanya dipilih, klik salin.
Dan sekarang, seperti yang Anda lihat, prosesnya sudah dimulai. Seharusnya tidak memakan waktu lama karena saya tidak memiliki banyak aplikasi dan ukurannya juga tidak besar. Oke, sekarang kita sampai pada layanan Google. Kita bisa mengaktifkan penggunaan lokasi, mengizinkan pemindaian, dan juga mengirim data penggunaan serta diagnostik. Anda juga bisa membaca penjelasan tentang apa saja fungsi dari opsi-opsi tersebut. Oke. Tapi jika Anda tidak ingin, Anda juga bisa membatalkan pilihan itu. Sekarang klik terima. Anda juga bisa melihat di ponsel kedua bahwa proses penyalinan sudah selesai dan kita perlu melanjutkan pengaturan di Motorola. Jadi di ponsel ini kita bisa klik tutup. Kita tidak akan membutuhkan itu lagi. Sekarang kita sampai pada cadangkan perangkat Anda menggunakan layanan Google. Kita bisa mengaktifkan pencadangan foto, video, dan data perangkat lainnya. Jadi kita bisa klik aktifkan pencadangan, tapi jika Anda tidak ingin, klik jangan di sini. Sekarang kita perlu memilih browser default dan mesin pencari. Dalam kasus saya akan memilih Google Chrome, lalu klik jadikan default. Dan sekarang untuk mesin pencari, saya akan menggunakan Google. Oke. Sekarang ponsel meminta kita untuk melanjutkan pengaturan. Ponsel menanyakan kepada kita, jadi kita bisa klik lanjutkan. Sekarang kita punya opsi agar kontak di sekitar dapat menemukan dan berbagi dengan Anda. Saya akan klik, saya setuju, tapi itu sepenuhnya terserah Anda apakah ingin mengaktifkannya atau tidak. Sekarang kita sampai pada Google Assistant. Saya juga akan menyalakannya. Tapi sekarang saya akan melewatkan Google Pay. Saya tidak menginginkannya. Dan di sini kami memiliki ulasan aplikasi tambahan yang dari Motorola dan Google. Lalu klik OK. Dan sekarang kita melihat konfirmasi di layar bahwa proses penyalinan telah selesai. Foto dan video, pesan, pengaturan perangkat, dan riwayat panggilan telah berhasil ditransfer. Anda juga dapat melihat di bawah foto dan video ada informasi bahwa kita bisa melihatnya atau mengunduhnya di Google Photos. Oke, jadi sekarang cukup klik selesai. Sekarang lagi kita masuk ke proses menyiapkan ponsel Anda, tapi seharusnya tidak memakan waktu lama. Jadi mari kita tunggu sebentar. Oke, ada sesuatu yang berubah. Sekarang kita sampai pada Stay in Touch dari Motorola. Anda bisa klik izinkan notifikasi atau nanti saja. Dalam kasus saya akan klik nanti saja. Sekarang untuk email juga, saya juga akan klik nanti saja. Sekarang untuk live lock screen, saya tidak menginginkannya, jadi saya akan membatalkan pilihannya. Sekarang untuk gaya navigasi, Anda bisa memilih tombol atau gesture. Jika menggunakan tombol, Anda bisa mengubah urutan tombolnya. Jika Anda memilihnya, pada dasarnya Anda menukar tombol kembali dan aplikasi terbaru dengan memilih atau membatalkan pilihan. Baiklah, lalu klik berikutnya. Di sini pilih tema. Saya akan membiarkan yang terang. Klik berikutnya. Di sini kita bisa mengatur kontrol orang tua. Saya akan melewatinya. Sekarang klik selesai. Dan di sini ada beberapa tips tentang Motorola, aplikasi Moto, akun Moto, aplikasi personalisasi, dan tips Moto. Oke, sekarang cukup klik pergi ke layar utama saya. Dan sekarang ponsel Anda siap digunakan. Beberapa aplikasi akan diunduh di latar belakang. Kita bisa melihatnya di layar utama, misalnya yang itu. Dan sekarang mari kita buka Google Photos untuk melihat apakah foto-fotonya berhasil dipindahkan. Dan seperti yang Anda lihat, berhasil. Baiklah, jadi itu adalah metode pertama. Oke, dan sekarang saya akan menunjukkan metode kedua. Jadi kita kembali ke proses pengaturan. Klik mulai. Oke. Di sini kita akan melewati pengaturan menggunakan perangkat lain. Jadi sekarang klik lewati. Sekarang kita tak perlu menghubungkan ke Wi-Fi. Jadi itulah yang akan saya lakukan sekarang. Jadi tunggu sebentar. Saya perlu mengetikkan kata sandi dan terhubung. Baiklah, sekarang kita punya informasi lagi untuk menyiapkan ponsel Anda. Sekali lagi, di sini kita memiliki privasi dan keamanan. Kita perlu mengeklik terima. Baiklah, sekarang saatnya kita menyiapkan ponsel Anda. Tetapi sama seperti metode pertama, seharusnya tidak akan memakan waktu lama. Saya rasa maksimal 30 detik. Oke, sekarang sedang memeriksa info jaringan. Pada metode ini, kita ingin memulihkan cadangan dari Google One atau Google Cloud.
Jadi jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan seperti itu di Google One, di channel kami juga ada video yang menunjukkan seluruh prosesnya. Jadi jika Anda mau, Anda bisa mencarinya dan menemukannya. Oke, dan sekarang di sini kita perlu masuk ke akun Google kita. Akun Google yang sama dengan yang kita gunakan untuk membuat cadangan. Ini sangat penting karena jika Anda masuk ke akun lain, Anda tidak akan memiliki opsi untuk memulihkan cadangan tersebut. Jadi di sini saya akan masuk ke akun Google saya. Jadi beri saya waktu sebentar. Oke, lalu klik berikutnya. Dan sekarang saya perlu mengetikkan kata sandi saya. Oke, lalu klik berikutnya lagi. Di sini, klik berikutnya. Saya akan menggunakan perangkat ini, bukan anak saya, anak atau siapapun. Di sini klik pada saya setuju. Oke, sekali lagi sedang mengambil info akun. Di sini sambungkan ke jaringan seluler. Dalam kasus saya akan klik lewati karena saya tidak memiliki eSIM. Dan di sini, seperti pada metode pertama, saya akan melewati PIN. Saya sudah menunjukkan semua opsi itu kepada Anda. Oke, sekarang salin aplikasi dan data. Klik berikutnya. Dan sekarang kita punya opsi untuk memulihkan data dari perangkat lain. Jadi konsennya kita punya semua cadangan kita yang disimpan di akun Google kita. Dan saya akan memilih cadangan yang saya buat di ponsel ini. Seperti yang bisa Anda lihat 15 menit yang lalu. Jadi cukup klik pada itu. Di sini pilih apa yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya pribadi, saya benar-benar tidak ingin semua aplikasi yang ada itu disalin begitu saja. Sebenarnya, sebelum saya melanjutkan lebih jauh, izinkan saya untuk melihat dan memeriksa terlebih dahulu daftar opsi yang tersedia ini dengan seksama. Misalnya dari sekian banyak pilihan yang ada, saya hanya akan memilih beberapa saja yang paling relevan atau yang ingin saya demonstrasikan pada kesempatan ini. Jadi, misalkan saja, saya ingin secara spesifik memilih aplikasi TikTok, kemudian juga fitur penting seperti Switch Access, dan tidak lupa juga, saya akan menyertakan Android Key Verifier yang sangat berguna itu. Oke, setelah semua pilihan ini telah saya tentukan dan pastikan, sekarang saatnya untuk mengklik tombol OK untuk mengkonfirmasi dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Sekarang klik pulihkan. Dan sekarang prosesnya akan dimulai. Di sini, sekali lagi, kita memiliki layanan Google yang sudah pernah saya tunjukkan secara rinci di metode sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan langsung lewati saja bagian ini. Buka Google Chrome seperti yang pertama. Di sini, Google. Saya akan melanjutkan pengaturannya. Saya akan mengklik semuanya seperti pada metode pertama. Dan di sana, saya juga menjelaskan pilihan-pilihan itu kepada Anda. Oke, klik lewati. Klik OK. Sekali lagi, siapkan ponsel Anda. Oke, saya akan klik tidak sekarang. Di sini juga, saya akan menonaktifkan layar kunci. Klik berikutnya. Buka kunci tombol. Klik berikutnya. Saya akan memilih tema live dan saya akan melewati kontrol orang tua. Sekarang klik selesai. Sekarang pergi ke layar utama saya. Dan itulah seluruh prosesnya. Sekarang kita sudah siap menggunakan ponsel kita. Dan juga saya akan menunjukkan bahwa Anda bisa memulihkan itu. Kita bisa memulihkan cadangan atau mentransfer data bahkan setelah pengaturan selesai. Jadi Anda hanya perlu membuka pengaturan, gulir ke bawah, cari cadangan, atau salin data. Sekarang klik salin data menggunakan Android Switch. Di sini klik mulai. Dan sekali lagi, menggunakan perangkat Anda yang lain, Anda dapat memindai kode, atau jika Anda mengeklik pulihkan cadangannya. Oh, ada yang tidak beres, jadi mari kita coba lagi. Cadangkan atau salin data. Gak, saya pikir ponselnya lambat karena baru saja disiapkan. Oke, sekarang salin data menggunakan Android Switch. Klik berikutnya. Jadi, mulai ulang, dan Anda juga bisa dengan mengklik pulihkan cadangan Anda dapat memulihkan data dari Google One. Ini akan sama saja seperti yang sudah saya tunjukkan kepada Anda sekitar 3 menit yang lalu.
Baiklah. Oke, jadi itu saja di video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.